Selamat malam teman-teman dan para audiens. Pada hari ini kami ingin mempresentasikan materi mengenai file transfer protokol. Nah, sebelum presentasi ini, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya, Imade Gofal Dwi Ananta Prabawa dengan NIM 220040036. Saya IGD Adi Mahendra Putra dengan NIM 220040040038. Saya Ikadek Gede Aridita Ramajananta dengan NIM 22004006. Saya Gede Putra Surya Putra dengan NIM 220040040068. Saya sendiri Putu Eka Pratama dengan NIM 2200400147. Mengenai pengertian dan prinsip kerja FTP itu akan dijelaskan oleh Agus Prananda. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Pengertian FTP, pengertian protokol pengiriman file. FTP protokol pengiriman file adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengirimkan file antara dua sistem komputer melalui jaringan seperti internet atau jaringan lokal, LAN. Protokol FTP memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengunggah, mengunduh, dan mengelola file pada server FTP dari jarak jauh. FTP berbasis client server dan aplikasi klien FTP memungkinkan pengguna atau klien mengakses server FTP dan melakukan berbagai tindakan dengan file seperti mengunduh, mengunggah, menyalin, menghapus, atau mengubah nama direktori dan file. Sejarah file transfer protokol itu akan dijelaskan oleh Agus Prananda. Baik, selanjutnya adalah sejarah file transfer protokol. File transfer FTP adalah protokol jaringan yang digunakan untuk transfer file antar komputer. Dikembangkan pada awal 1970-an sebagai bagian dari proyek ARPANET. Pertama kali didefinisikan dalam RFC 114 pada tahun 1971. FTP terus diperbarui melalui beberapa RFC hingga spesifikasi lengkapnya ditetapkan pada RFC 959 pada tahun 1985. Pada tahun 1990-an untuk meningkatkan keamanan, protokol FTPS dan SFTP dikembangkan untuk menambahkan enkripsi ke FTP. Banyak aplikasi klien dan server FTP seperti FileZilla dan ProFTPD menjadi populer. Meski menghadapi persaingan dari protokol dan pelayanan terbaru, FTP tetap digunakan dalam berbagai kebutuhan transfer file di lingkungan perusahaan dan pengembangan web. FTP terus diperbarui untuk meningkatkan keamanan dan kinerja dengan kontribusi dari komunitas pengembang dan menggunakan dan pengguna yang memastikan relevansinya di era digital yang harus dikembangkan. Kemudian untuk materi fungsi utama file transfer protokol itu akan dijelaskan oleh Mahendra. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi utama file transfer protokol. Yang pertama yaitu transfer file melalui intranet atau internet. Yang kedua yaitu unggah dan unduh file serta mengelola file dan directory. Nomor 3 yaitu banyak pengguna dapat mengakses dan mentransfer file secara bersamaan. Yang keempat yaitu backup dan restore data dari komputer ke server jauh. Cara kerja file transfer protokol akan dijelaskan oleh Eka Pratama.
Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja file transfer protokol atau yang bisa disebut FTP. FTP bekerja dengan membuka koneksi TCP pada port 21 untuk komunikasi kontrol dan koneksi data untuk transfer file. Klien mengautentikasi ke server dengan nama pengguna dan kata sandi, meskipun akses anonim dengan hak terbatas juga dimungkinkan. Klien dapat memilih mode aktif atau pasif untuk koneksi data yang bergantung pada apakah klien atau server yang memulai koneksi. Untuk navigasi, klien menggunakan perintah seperti cwd, pwd, list, mkd, dan rmd. Untuk menjelajahi dan mengelola direktori, transfer file dilakukan dengan perintah retr untuk mengunduh dan stor untuk mengunggah, dengan perintah tambahan seperti ap, delete, rnfr, dan rnto untuk operasi file lainnya. FTP mendukung dua mode transfer, ASCII untuk file teks dan biner untuk file non-teks. Izin akses diatur oleh server yang dapat menggunakan daftar kontrol akses ACL. Untuk pengaturan izin spesifik, fitur tambahan FTP mencakup pemulihan transfer file yang terputus atau REST, pertukaran rekursiv, input dan mget, dan manajemen file. Penutupan koneksi dilakukan dengan perintah quit atau bye yang menutup semua koneksi yang terbuka antara klien dan server. Untuk kelebihan dan kekurangan dari FTP itu akan dijelaskan oleh Rama. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari FTP. Yang pertama itu ada kelebihan. Yang pertama, pengiriman data skala besar. Yang dimana efisiensinya FTP memungkinkan pengiriman file besar lebih cepat daripada metode lain seperti HTTP atau email. Lalu manajemen transfernya dirancang untuk menangani file besar dengan lebih baik, mengurangi risiko kegagalan pengiriman. Yang kedua, lebih efektif. Transfer simultan, yaitu memungkinkan pengiriman banyak file sekaligus, menghemat waktu dan sumber daya. Otomatisasi FTP mendukung skrip otomatis untuk transfer file rutin tanpa intervensi manual. Yang ketiga, ada karakteristik pemulihan, yaitu backup otomatis, yang dimana membantu menghindari kehilangan data-data yang penting. Lalu pemulihan transfer, yaitu mendukung resume transfer untuk melanjutkan transfer file yang terputus. Yang keempat, ada multitasking, yang dimana yaitu multitasking transfer paralel. Pengguna dapat mengunduh dan mengunggah file secara bersamaan. Fleksibilitasnya mendukung berbagai tugas dalam satu sesi koneksi dan meningkatkan produktivitas. Kelebihan yang kelima ada transaksi data tanpa batas, yaitu memungkinkan melanjutkan transfer file yang terputus, menghemat waktu dan bandwidth. Reliabilitasnya mengurangi kemungkinan harus mulai ulang transfer file besar setelah gangguan koneksi. Kelebihan yang keenam, mudah untuk digunakan. Mudah untuk digunakan ini maksudnya banyak klien FTP yang user-friendly seperti FileZilla. Dukungan dan dokumentasinya tersedia ya sangat luas untuk pengguna baru. Yang ketujuh, ada manajemen file yang efektif. Manajemen file ini mengizinkan pengelolaan file di server, termasuk mengubah nama, menghapus, dan memindahkan file dan direktori. Manajemen jauh, yaitu pengguna dapat mengakses dan mengatur file di server dari mana saja dengan koneksi internet. Yang kedelapan, kemampuan pengguna. Kemudahan akses yang cepat dan mudah hanya dengan ID pengguna dan kata sandi. Lalu, mengenai pengaturan hak akses, administrator dapat mengatur dan mengelola hak akses pengguna dengan sangat mudah. Lalu selanjutnya ada kekurangan dari FTP. Yang pertama itu tidak aman. Kenapa tidak aman? Karena data dikirim dalam bentuk teks biasa, rentan terhadap pihak ketiga yang tidak sah. Lalu rentan terhadap serangan man in the middle, dan protokol transfer file yang lebih aman masih tersedia banyak. Yang kedua, ada perangkat yang ramah pemula. Kompleksitas operasionalnya memerlukan pemahaman perintah teks dan antarmuka baris perintah.
Lalu kurva pembelajarannya, pengguna baru perlu waktu untuk belajar menggunakan klien FTP. Interface pengguna, beberapa klien FTP memerlukan konfigurasi manual yang membingungkan. Kekurangan yang ketiga, ada gagal melacak proses transfer. Di FTP tidak ada fitur bawaan untuk melacak proses transfer secara real-time. Lalu, kesulitan mengidentifikasi masalah, yaitu sulit menemukan file yang gagal ditransfer tanpa alat tambahan. Dan ya ada kurangnya feedback langsung, yang dimana terjadi tidak sesegeranya mengetahui status transfer file. Kurangan yang keempat, biayanya yang mahal. Memerlukan perangkat keras khusus yang mahal. FTP menyewa layanan hosting server dengan biaya yang signifikan. Lalu pemeliharaan dan dukungannya membutuhkan biaya pemeliharaan dan dukungan teknis yang memadai. Lalu kekurangan yang kelima, hubungan yang sulit dipindai virus. Perbatasan keamanan, yaitu tidak ada mekanisme bawaan untuk memindai virus atau malware. Risiko malware, file yang ditransfer bisa mengandung virus, lalu proteksi tambahannya membutuhkan solusi, yaitu antivirus eksternal. Kekurangan yang keenam, membutuhkan komputerisasi. Kompleksitas konfigurasinya, FTP mengatur dan mengelola servernya memerlukan keterampilan teknis. Lalu kesulitan diagnosa, yaitu sulit menemukan dan memperbaiki kesalahan konfigurasi. Yang ketiga, itu penggunaan memori. Server FTP besar memerlukan banyak memori dan sumber daya dari sistem. Nah, untuk langkah-langkah konfigurasi FTP server dengan menggunakan virtual machine Ubuntu desktop akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama itu kita harus melakukan konfigurasi jaringan untuk Ubuntu desktop. Di sini, jaringan yang digunakan adalah tipe Bridge. Bisa dilihat seperti gambar. Tujuan dari konfigurasi ini adalah agar Ubuntu desktop dapat mendapatkan IP agar bisa terhubung ke jaringan. Untuk melakukan konfigurasi jaringan pada Ubuntu desktop, pada bagian virtual machine Ubuntu server, pilih adapter, kemudian akan muncul gambar seperti di bawah ini. Pada bagian network connection, pilih mode bridge dan centang replicate physical network connection state. Nah, nantinya IP yang digunakan adalah IP yang bersumber dari router yang digunakan oleh perangkat pengguna. Setelah konfigurasi mode adapter yang digunakan selesai, simpan konfigurasi dengan klik tombol OK di bawah. Nah, perlu diketahui bahwa untuk melakukan implementasi dan demo ini kami menggunakan aplikasi VMware Workstation Pro versi 17. Langkah selanjutnya adalah buka virtual machine Ubuntu desktop dan install VSFTPD server. Nah, buka virtual machine Ubuntu desktop. Setelah terbuka, klik Ctrl Alt+T untuk membuka terminal. Sebelum menginstal VSFTPD server, terlebih dahulu lakukan upgrade terhadap Ubuntu desktop yang digunakan, yaitu dengan cara mengetikkan perintah sudo apt-get update. Maka akan muncul proses seperti gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya adalah buka VM Ubuntu desktop dan install VSFTPD server. Setelah selesai melakukan update pada package Ubuntu desktop, langkah selanjutnya adalah mengunduh package VSFTPD server untuk bisa menggunakan FTP pada Ubuntu desktop. Untuk mengunduh VSFTPD server, ketika perintah sudo apt-get install VSFTPD, perintah tersebut akan mengunduh package VSFTPD server dan akan tampil seperti gambar di bawah ini. Mode di atas adalah mode root atau mode super user. Untuk ke mode root, ketika perintah sudo su dan masukin password untuk desktop. Gambar di atas adalah hasil dari perintah tersebut. Sebelumnya, karena sudah ada FTP server pada Ubuntu, perintah tersebut hanya akan mengupdate package FTP server. Nah, untuk konfigurasi FTP server, yang pertama dilakukan adalah konfigurasi file vsftpd.conf.
Untuk melakukan konfigurasi pada file ini, terlebih dahulu lakukan backup untuk file tersebut. Backup ini berguna jika terdapat kesalahan saat melakukan konfigurasi pada file utama, yakni file vsftpd.conf. Untuk melakukan backup pada file itu, masuk ke folder etc dengan perintah cd etc. Kemudian untuk perintah backup, ketikkan cp vsftpd.conf, kemudian vsftpd.conf_backup seperti gambar di bawah ini. Perintah tersebut akan melakukan copy isi file vsftpd.conf dan membuat file vsftpd.conf backups dan menaruh semua isi file vsftpd.conf ke dalam file tersebut. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi akses anonymous user. Anonymous user adalah akses ke FTP server yang aksesnya cukup mengetikkan anonymous untuk username dan tanpa password untuk bisa login dan mengakses FTP server. Untuk melakukan konfigurasi tersebut, gunakan perintah fims vsftpd.conf, maka akan muncul gambar seperti berikut ini. Nah, ini merupakan gambar ketika file konfigurasi tersebut dibuka dengan perintah vim nama file. Pada bagian anonymous enable, set menjadi yes, dan write enable yes, agar bisa user anonymous mengakses dan menulis atau membuat file pada FTP server. Setelah itu, simpan konfigurasi file vsftpd.conf. Setelah disimpan, restart server FTP dengan mengetikkan perintah service vsftpd restart, seperti gambar di samping. Nah, setelah di restart, lihat status server FTP dengan perintah service vsftpd status. Maka akan tampil hasil seperti gambar pada next slide. Tujuan melihat status server FTP adalah mengetahui apakah server sudah berjalan dan tanpa error. Jika terjadi kesalahan saat konfigurasi file, maka status dari server tidak akan berjalan atau failed. Kemudian, akses anonymous akan menggunakan Windows sebagai perangkat klien yang akan mengakses server FTP dengan anonymous user. Untuk itu harus diketahui dulu IP dari FTP server. Pada terminal Ubuntu desktop, ketika perintah if_a untuk mengetahui IP dari Ubuntu desktop seperti gambar di bawah ini. Mengakses FTP dengan anonymous dan dengan menggunakan klien Windows. IP Ubuntu desktop adalah pada bagian INS38. IP-nya adalah 192.168.2.5/24, di mana IP tersebut termasuk IP untuk server FTP. Setelah IP dari server FTP diketahui, saatnya mengakses dengan Windows. Caranya buka cmd pada Windows, kemudian ketikkan perintah FTP IP server FTP 192.168.2.5 seperti gambar di bawah ini. Setelah mengetikkan perintah di atas, user kemudian disuruh untuk mengetikkan username yang username-nya adalah anonymous dan untuk password tidak perlu diisi. Setelah itu tekan enter. Jika langkah yang dilakukan sebelumnya telah benar, maka akan muncul tulisan login successful. Setelah klien berhasil login, maka klien bisa melihat dan menulis file pada server FTP. Selanjutnya, pada aplikasi FileZilla, buka aplikasi, kemudian pada bagian host ketikkan IP dari FTP server. Kemudian ketikkan username-nya adalah anonymous, password-nya dikosongkan. Kemudian untuk port bisa dikosongkan atau bisa isikan 21. Kemudian klik Quick Connect. Maka akan tampil gambar seperti di bawah ini. Yang dimana di bagian kanan pada bagian remote site akan terlihat satu folder yang dibuat pada FTP server, yaitu folder sharing. Nah, untuk konfigurasi FTP user atau FTP user autentikasi, harus mengubah konfigurasi pada file vsftpd.conf pada folder etc. Untuk melakukan konfigurasi file tersebut, gunakan perintah vim etc vsftpd.conf, maka akan muncul file konfigurasi FTP server seperti gambar di bawah ini. Nah, pada bagian anonymous, enable set no, agar user anonymous tidak bisa mengakses FTP.
Setelah konfigurasi, simpan file, restart, dan lihat status dari FTP server. Untuk melakukan restart, gunakan perintah service vsftpd restart, dan untuk melihat status, gunakan perintah service vsftpd status. Seperti gambar di berikut ini. Nah, kemudian untuk membuat user untuk klien, pembuatan user ini bertujuan agar klien dapat mengakses FTP karena akses anonimus sudah tidak bisa digunakan. Nantinya klien akan menggunakan username dan password hasil dari pembuatan user dari Ubuntu desktop. Berikut adalah caranya. Nah, pada gambar di atas, user root. Membuat user baru dengan nama Stickom. Kemudian, untuk membuat passwordnya, itu diminta beberapa informasi berupa full name, yaitu Stickom Bali, kemudian room number, workphone, dan home dan order, yang itu semua datanya dikosongkan dan bersifat opsional, boleh diisi atau enggak. Setelah mengisi informasi tersebut, akan diminta konfigurasi apakah data sudah benar atau tidak. Jika benar, maka ketik Y. Nah, untuk menampilkan perintah seperti ini, eh, ketikkan perintah add user. Maka semua informasi ini akan ditampilkan. Add user, nama user. Di sini untuk nama usernya adalah Stickom. Nah, untuk mengakses FTP user dengan Windows, itu yang pertama dilakukan adalah untuk mengetikkan perintah FTP eh, dan IP dari Ubuntu-nya, yaitu 9192.168.2.5. Kemudian username-nya adalah Stickom dan password-nya adalah Stickom. Berikut adalah gambarnya. Setelah itu, eh, terlihat pada gambar bahwa klien Windows dapat login ke FTP dengan menggunakan user Stickom. Login sukses ditandai dengan adanya tulisan 230 login successful. Nah, untuk mengakses FTP user dengan FileZilla client, dapat menggunakan seperti tata cara pengaksesan FileZilla dengan akses anonimus. Namun di sini kita menggunakan username Stickom dan passwordnya. Kemudian untuk host tetap kita masukkan IP dari Ubuntu server, kemudian untuk port boleh dimasukkan 21. Kemudian klik connect, quick connect. Hasil dari login tersebut adalah di sebelah kanan layar terdapat hierarki folder dari user Stickom, yaitu home Stickom. Nantinya user dapat membuat, menghapus, dan mengubah serta lain-lain di dalam folder Stickom tersebut. Nah, itulah presentasi mengenai FTP server dan juga contoh implementasinya pada baik pada perangkat server maupun klien. Selanjutnya, saya akan melakukan demo langsung terkait dengan materi FTP server pada virtual mesin Ubuntu desktop. Kita minimize dulu. Nah, kita matikan dulu untuk virtual box-nya ini yang tidak digunakan. Kemudian kita buka VMware. Kemudian kita buka Ubuntu-nya pada bagian setting ini. Kita klik, kemudian kita atur network adapternya agar mode bridge dan mereplicate physical network connection stick. Dan klik OK, lalu hidupkan. Nah, setelah itu kita klik, kita login dulu sebagai user utamanya.
Sepertinya saya salah menghidupkan virtual machine, ternyata bukan yang ini, teman-teman. Ini beda. Mungkin yang lebih satunya. Kita matikan dulu. Ini yang satunya ini. Ini dia yang benar. Kita gunakan ini. Format ketiga, price. Maka ini juga virtual machine yang benar. Kita lihat dulu. Inilah virtual machine yang harusnya saya tadi buka. Kita login ke user utamanya. Nah, pada bagian ini kita terlebih dahulu lakukan update. Namun kita cek dulu untuk IP-nya apakah sudah mendapatkan IP. Ternyata belum mendapatkan IP, mungkin kita bisa atur di sini. Sudah mati. Coba kita restart ulang, apakah mau? Tapi saya belum bisa. Jika masih ada problem dengan mutunya, coba kita hidupkan ulang. Masih ada problem ternyata. Kalau masih belum bisa, mungkin kita akan membuatkan virtual machine lainnya. Kita masih ada problem. Mungkin ini ada bug sedikit di aplikasi ini. Kita cek dulu di Windows-nya. Apakah Windows-nya dapat IP juga. Di Windows ini dapat IP, artinya emang aplikasinya ini terdapat bug. Mungkin ada, kita coba cek dulu di bagian Virtual Network Editor. Mungkin di sini penyebabnya. Nah, ini harusnya menggunakan MediaTek. Sekarang harusnya mau. Kita cek dulu sekali di bagian Virtual Network Editor. Coba. Oke. Coba kita lakukan restart ulang. Tunggu dulu sekali. Kemudian kita hidupkan lagi. Semoga kali ini mau. IP ini. Kita cek dan kita alternatif A. Saya belum mau ternyata teman-teman. Apa ini?
Sepertinya aplikasinya yang bug ini. Baiklah, karena masih belum bisa, mungkin kita akan beralih ke aplikasi VirtualBox saja, karena memang untuk aplikasi VMware ini pada perangkat saya itu terkadang memang tidak mau terkonek dengan mode bright itu. Baiklah, karena masih belum bisa, mungkin kita akan pakai aplikasi VirtualBox saja. Pada aplikasi VirtualBox ini sama saja sebenarnya dengan langkah-langkah pada VMware tadi. Itu kita pada bagian setting, network itu kita atur ke dalam Bright adapter dengan interface card-nya menggunakan interface card wireless. Dan kita klik start. Kita tunggu virtual mesinnya untuk hidup. Kita tunggu dulu untuk agar hidup. Di sini mungkin saya menggunakan Ubuntu Server karena tadi untuk virtual mesin Ubuntu desktopnya tidak bekerja karena di VirtualBox hanya ada Ubuntu Server. Kita akan menggunakan Ubuntu Server saja begitu. Untuk implementasi seperti tadi itu sebenarnya sama saja, namun pada Ubuntu Server ini tidak mempunyai GUI, gitu. Artinya tidak ada tampilan dan berbasis command line interface saja. Implementasinya sama saja. Di sini juga sama, tidak bisa mengangkat IP, entah apa errornya, saya juga kurang tahu. Apa ini errornya, teman-teman?
backup saja ternyata belum bisa. Dan saya akan buka ulang. Akan saya buka lagi ulang di VMware. Apakah tetap belum mau dia? Oh, baru mau. Ternyata ada masalah tadi di bagian WiFi yang saya gunakan. Mungkin karena tadi saya menggunakan apa namanya DNS gitu ya. DNS dari Cloudware. Mungkin itu penyebabnya. Baik, di sini akan saya lanjutkan mengenai implementasi dan demo dari FTP. Pertama kita lakukan update terlebih dahulu atau masuk Pomodoro terlebih dahulu. Kemudian lakukan update dengan melakukan perintah apt-get update. Nah, setelah update selesai, kemudian install package vsftpd. Caranya, ketikkan perintah apt-get install vsftpd. Nah, karena package tersebut sudah ada, maka perintah tadi itu hanya melakukan update saja untuk package tersebut. Selanjutnya, kita backup file vsftpd.conf pada folder etc. Caranya, ketik perintah masuk dulu ke etc, ke folder etc, kemudian ketik perintah cp vsftpd.conf, kemudian dijadikan file backup-nya dengan nama vsftpd.conf backup 1. Kemudian kita klik ls. Nah, di sini sudah terbuat file backup-nya. Nah, kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada file utamanya. Gunakan perintah vim, kemudian nama file. Nah, itu untuk konfigurasi Anonymous di sini pada bagian Anonymous enable kita klik yes. Kemudian untuk write enable juga kita set menjadi yes. Setelah itu simpan file konfigurasi, kemudian restart. Perintahnya yaitu service vs ftpd restart. Setelah itu kita lihat statusnya. Nah, statusnya telah running, yang artinya konfigurasi kita yang telah lakukan tadi itu tidak mengalami error. Kemudian untuk mengakses server FTP di sini, kita perlu ketahui dulu IP dari Ubuntu-nya. IP-nya adalah 192.168.2.5. Nah, kita pada Windows, kita buka CMD, tekan perintah FTP dengan IP-nya.
Kemudian kita di sini cukup mengetikkan Anonymous sebagai usernya, kemudian klik OK. Nah, kemudian bisa dilihat 230 login successful. Artinya user Anonymous dapat mengakses server FTP ini. Nah, untuk user autentikasi, konfigurasinya adalah sebagai berikut. Sebelumnya kita buka dulu pada FileZilla untuk Anonymous, apakah tetap masih mau atau tidak. Pada bagian host ini, kita ketikkan IP Ubuntu-nya. Kemudian untuk username-nya Anonymous. Untuk passwordnya dikosongkan, untuk portnya kita gunakan 21. Kita klik connect. Nah, maka sudah terconnect. Ya. Bisa dilihat. Nih, folder sharing ini. Nah, untuk konfigurasi user autentikasi akan saya demokan sekarang. Kita tutup dulu CMD-nya, kemudian kita kembali lagi ke konfigurasi filenya. Sini, agar Anonymous tidak bisa digunakan lagi, kita set no. Kemudian simpan filenya. Setelah disimpan, restart. Kemudian lihat statusnya. Nah, setelah melihat status berhasil, kemudian kita buat usernya. Add user dengan nama Mahen. Nah, untuk passwordnya kita berikan saja nama Mahen. Kemudian berikan lagi passwordnya. Nah, di sini kita disuruh memasukkan nama lengkap. Untuk nama lengkapnya mungkin Mahen Ganteng. Untuk room numbernya kita tidak perlu isikan. Tidak perlu diisikan, work phone-nya, home pun juga tidak perlu, order juga tidak perlu. Perlu diketahui, room, work, home, dan order tersebut adalah informasi yang boleh dimasukkan atau tidak. Maka akan ditanya apakah informasi tersebut benar, kita klik atau tulis Y untuk mengatakan yes. Nah, setelah user berhasil dibuat, saatnya kita mencoba mengakses FTP tersebut. Kita klik CMD, kemudian ketikkan FTP 92.98.2.5. Coba kita gunakan Anonymous terlebih dahulu. Nah, tidak dapat tersambung menggunakan user Anonymous. Login failed. Nah, kita coba menggunakan user yang sudah kita buat tadi, yang sudah terautentikasi. Kita klik, ketikkan lagi FTP-nya. Kemudian dengan akses user, yaitu Mahen, dengan password Mahen. Nah, login successful. Artinya, user autentikasinya berhasil. Kemudian untuk pada FileZilla, kita coba. Untuk username-nya Mahen, passwordnya Mahen, kemudian port 21. Kita klik connect. Berhasil. Sini telah ada home dengan folder Mahen. Pada folder ini kita bisa masukkan apa saja nanti gitu, karena aksesnya itu sudah penuh, yaitu bisa membuat, menghapus, serta mengubah file yang ada di dalam folder Mahen ini. Itulah demo terkait dengan materi FTP server yang beserta implementasinya pada server maupun klien. Nah, itu saja yang ingin kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kami mohon maaf apabila kami mempunyai kesalahan dalam presentasi ini. Berikut juga dengan demonya yang tadi itu sedikit ada problem gitu terkait dengan IP yang tidak bisa terhubung pada Ubuntu server. Ubuntu desktop maksud saya. Itu saja presentasi dari kami.
Kami tutup dengan ucapan selamat malam.